Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita pada episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Mera dan Ice Heat dapat mengalahkan Sarvan dengan mudah. Nah, kira-kira seperti apa pertarungan Suzu dan Jack saat menghadapi pasukan White Knight yang tersisa? Dan seperti apa kekuatan yang mereka miliki? Oke, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Sementara itu, di lantai 2, pertarungan antara Sarvan dan Suzu akhirnya dimulai. Di awal, Sarvan langsung melancarkan serangan menggunakan Invisible Crossbow, sebuah senjata kelas fantasi yang unik karena dapat mengubah kekuatan sihir menjadi anak panah tak kasat mata saat ditembakkan. Berbeda dengan crossbow biasa, Invisible Crossbow tidak membutuhkan isi ulang panah karena pelurunya berasal dari energi sihir murni yang otomatis terwujud setiap kali ditembakkan. Daya tembaknya pun sangat tinggi, cukup untuk menembus pertahanan sihir sekalipun. Suzu terus bergerak lincah menghindari setiap tembakan yang datang tanpa henti. Melihat itu, Sarvan mulai terlihat serius. Ia menatap tajam, mencoba membaca pola gerakan Suzu sambil memikirkan strategi terbaik untuk menangkap lawannya itu. Setelah berpikir sejenak, Sarvan akhirnya kembali menembakkan dua anak panah secara perlahan dari arah yang tampak aneh, seolah tembakan itu meleset. Beberapa saat kemudian, Sarvan mulai menembakkan anak panah secara beruntun dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Locke yang menyaksikan hal itu sempat mengira serangan Sarvan mudah dihindari. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah muncul dari arah yang tak terduga dan melesat tepat di depan Suzu, memaksanya untuk melompat mundur dan menjaga jarak. Locke terkejut. Ia tidak tahu kapan Sarvan menembak panah itu, tapi setelah memperhatikan dengan seksama, ia menyadari bahwa tembakan sebelumnya hanyalah umpan, dan Sarvan sengaja berpura-pura menembak agar Suzu bergerak ke arah yang telah ia rencanakan. Kali ini Sarvan benar-benar serius. Ia menembakkan puluhan anak panah sekaligus, dengan lintasan yang diatur berdasarkan prediksi pergerakan Suzu. Setiap kali Suzu mencoba menghindar ke samping, arah tembakan seolah sudah menunggunya di sana. Gerakannya makin terbatas, dan benar saja Suzu akhirnya terkena satu serangan. Begitu melihat Suzu mulai terpojok, Sarvan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi, menembakkan anak panah dari berbagai arah dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Invisible Crossbow miliknya bisa memanipulasi lintasan dan daya tembak tergantung seberapa besar energi sihir yang ia salurkan. Dengan keterampilan menembak dan pengendalian senjata yang tinggi, Sarvan benar-benar menunjukkan kemampuan aslinya sebagai pengguna senjata sihir kelas atas. Tembakan demi tembakan meledak di sekitar Suzu hingga menciptakan ledakan besar yang menimbulkan asap tebal menutupi seluruh area. Sarvan sempat berpikir kalau ia terlalu berlebihan kali ini, bahkan mungkin Suzu sudah mati karena serangan itu. Namun, saat asap mulai menipis, terlihat sosok Suzu berjalan keluar dengan tenang tanpa satu luka pun di tubuhnya, hanya sibuk menepuk-nepuk debu di bajunya. Melihat itu, Sarvan terpaku. Ia tidak menyangka lawan di depannya bisa selamat dari serangan sehebat itu. Kemudian Sarvan menatap Suzu dengan senyum percaya diri dan mengatakan bahwa ia lebih senang jika Suzu menyerah saja karena ia tidak ingin melukai wajah cantiknya. Ia bahkan sempat teringat ucapan Locke yang mengatakan kalau orang yang disukai Suzu adalah Light. Mendengar itu, Sarvan merasa yakin bahwa dirinya bisa menjadi pria yang lebih baik dari Light. Dengan nada menggoda, ia meminta Suzu agar melupakan Light yang membosankan dan sebaliknya menjadi pacarnya. Ia berjanji akan membuat Suzu bahagia jika mau bersamanya. Namun begitu mendengar perkataan Sarvan yang menyinggung Light, Suzu langsung marah besar. Matanya memancarkan amarah yang luar biasa karena bagi Suzu, menghina Light sama saja dengan menggali kubur sendiri. Dalam sekejap, niat membunuh yang begitu kuat terpancar darinya. Locke sempat berusaha menenangkan Suzu, tapi itu percuma. Suzu sudah benar-benar kehilangan kendali. Dengan penuh amarah, ia mulai mengangkat senjatanya ke langit dan menembakkannya bertubi-tubi, hingga menciptakan ribuan peluru sihir yang siap menghujani Sarvan. Ledakan demi ledakan terdengar dan Sarvan sampai ketakutan serta terkejut setengah mati melihat hujan peluru itu datang ke arahnya. Senjata yang digunakan Suzu adalah senjata sihir yang memiliki ego sendiri bernama Musket Lock. Senjata ini mampu menembakkan peluru yang terbuat dari sihir murni milik Suzu. Setiap pelurunya memiliki kekuatan luar biasa dan dapat ditembakkan sesuka hati. Bahkan, Musket Lock mampu menembakkan lebih dari 1000 peluru hanya dalam 1 menit saja. Saat itu juga, ribuan peluru terbang menghujani Sarvan dari segala arah. Kemanapun ia bergerak, peluru-peluru itu terus mengejarnya tanpa henti. Menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu
waktu untuk mengkhawatirkan kelemahan senjatanya, Sarvan segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh. Dengan skill Samidare dari Invisible Crossbow-nya, ia menembakkan ratusan anak panah untuk menangkis setiap peluru yang datang. Sayangnya, serangan Samidare tidak mampu menandingi banyaknya peluru yang ditembakkan Suzu. Satu peluru berhasil menggores bahunya, dan seketika Sarvan mulai kehilangan keseimbangan. Ia merasa sakit yang luar biasa, padahal hanya terkena goresan kecil. Saat itulah ia sadar, peluru Suzu ternyata dilapisi racun sihir yang mampu menyebabkan berbagai efek status abnormal dalam sekejap. Ketika Sarvan sudah tidak bisa lagi bergerak, Suzu langsung mengarahkan senjatanya dan menembak tepat ke arah kepala. Tembakan itu membuat tubuh Sarvan terpental keras, dan hujan peluru berikutnya terus menghantam tubuhnya tanpa henti. Setiap peluru membawa efek mengerikan, mulai dari kebingungan, kebutaan, hingga kutukan yang menimbulkan rasa sakit luar biasa. Setelah semua peluru dengan efek abnormal mengenai targetnya, tubuh Sarvan terjatuh dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh lubang akibat serangan beruntun mematikan dari Suzu. Locke yang melihat itu langsung merasa lega karena berkat perlindungan sihir dari Ellie, Sarvan tidak mati meski sudah menerima luka parah. Namun saat Sarvan mencoba memohon ampun, Suzu justru menginjak kepalanya berulang kali dengan penuh amarah, seolah ingin membunuhnya lagi dan lagi. Melihat Suzu yang kehilangan kendali, Locke dengan tenang memperingatkan bahwa jika ia terus menginjak seperti itu, roknya bisa terlihat. Mendengar itu, Suzu langsung berhenti dan tampak malu. Ia pun duduk sambil menunduk, mencoba menenangkan diri. Setelah suasana mulai reda, Locke menjelaskan bahwa mereka seharusnya memastikan kekuatan lawan terlebih dahulu sebelum benar-benar mengalahkannya. Suzu yang mendengar itu mulai panik, takut jika ia gagal dalam tugasnya. Tapi Locke segera menenangkannya dan berkata bahwa Light bukan orang yang akan marah untuk hal sepele seperti ini. Ia terus menghibur Suzu lebih lama dari durasi pertarungan itu sendiri, sampai akhirnya Suzu benar-benar tenang dan kembali ceria seperti biasanya. Sementara itu, di lantai 3, Mas menyadari kalau mereka semua sudah dipindahkan secara terpisah. Meski begitu, ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak memikirkan hal buruk dulu. Tak lama kemudian, muncul seorang pria yang menyambutnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Jack dan dengan santai menyebutkan levelnya yang mencapai 7.777. Jack juga mengatakan bahwa sejak tadi ia sudah menunggu Mas. Mas langsung melihat sekeliling untuk memastikan keadaan. Dan benar saja di sekitar tidak ada siapapun selain Jack. Jack pun menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di lantai 3 menara raksasa. Dan hanya ada mereka berdua di tempat ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada jebakan apapun. Jadi Mas tidak perlu terlalu waspada. Namun, Mas tentu tidak bisa percaya begitu saja. Jack lalu menambahkan bahwa menurutnya, pertarungan antar pria tidak membutuhkan trik murahan seperti jebakan. Jika ingin bertarung, maka lakukan secara langsung dan terhormat. Walaupun perbedaan level mereka sangat jauh, Jack berjanji akan tetap bertarung dengan adil. Jack bahkan memberi tawaran kepada Mas. Jika Mas mau menyerah sekarang, ia berjanji tidak akan melukai dirinya sedikit pun. Mendengar itu, Mas menjawab dengan nada meragukan, terutama setelah Jack menyebut levelnya yang sangat tinggi tadi. Menurut Mas, level tersebut jelas dilebih-lebihkan, karena mana mungkin manusia bisa mencapai level setinggi itu. Jack tetap bersikap terbuka dan mengatakan bahwa ia tidak berbohong ataupun menyembunyikan apapun. Jika tidak percaya, Mas bisa langsung menggunakan appraisal untuk mengeceknya sendiri. Jack sempat mengira Mas tidak bisa menggunakan appraisal, tapi Mas menegaskan bahwa ia tidak membutuhkannya. Baginya, dalam pertarungan, yang penting hanyalah kekuatan. Ia pun menyatakan bahwa ia akan mengalahkan Jack dan keluar dari menara raksasa dengan caranya sendiri. Jack tersenyum tipis karena justru setuju dengan cara berpikir Mas. Menurutnya, dengan saling adu pukulan, mereka akan tahu siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun Mas membalas, mengatakan bahwa Jack tidak memahami apa itu perbedaan kekuatan yang sebenarnya. Baginya, manusia itu bodoh, sehingga Mas memutuskan untuk membunuh Jack tanpa memberi rasa sakit. Tanpa membuang waktu, Mas langsung melesat dan melancarkan serangan cepat dengan tujuan mengakhiri pertarungan hanya dalam satu serangan. Tapi Jack dengan mudah menangkis serangan itu hanya menggunakan satu tangan, membuat Mas terpental cukup jauh. Jack lalu memancing Mas untuk menyerangnya lagi, seolah menghina kekuatannya. Mas pun kembali meluncurkan serangan yang sama secara beruntun. Namun hasilnya tetap sama dan Jack menangkis semuanya dengan gerakan tangan santai seakan serangan Mas tidak ada artinya. Mas kini mencoba menjaga
menjaga jarak lalu mengambil posisi untuk melancarkan serangan serius dengan kekuatan yang setidaknya setara dengan Kapten Hardy. Serangan itu diarahkan tepat ke wajah Jack. Namun kali ini Jack bahkan tidak perlu menangkis dengan telapak tangan. Ia hanya menjentikkan jarinya untuk menahan serangan itu, tapi efeknya jauh lebih mematikan. Dalam sekejap, Mas terpental sangat jauh dan rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya sampai-sampai ia kesulitan untuk berdiri kembali. Akhirnya, Mas mulai mengerti bahwa perkataan Jack mengenai level bukanlah sebuah kebohongan. Itu artinya, dengan level 2100, ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun meskipun begitu, Mas tetap berkeyakinan untuk tidak menyerah. Bagaimanapun juga, ia adalah pasukan White Knight dari Kerajaan Elf yang memiliki tugas untuk melindungi banyak orang. Dan karena alasan itu, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Jack yang mendengar perkataan Mas justru merespons dengan skeptis karena menurutnya perkataan Mas tentang melindungi banyak orang terasa aneh mengingat para elf sendiri telah membunuh manusia dan menganggap manusia sebagai penghalang. Mas pun membenarkan perkataan Jack. Baginya manusia adalah ras yang tidak berguna, jelek dan lemah. Daripada membiarkan manusia terus hidup, ia merasa jauh lebih baik jika ras manusia dimusnahkan demi kebaikan dunia. Ia bahkan tidak bisa memahami mengapa manusia tidak mengerti belas kasih yang ingin ia berikan. Jack membalas bahwa pemikiran Mas tersebut terlalu bodoh dan absurd karena tidak masuk akal bila seseorang menyebut tindakan memusnahkan ras lain sebagai bentuk perlindungan atau belas kasih. Namun Mas tetap beralasan bahwa sekuat apapun manusia, mereka tidak akan pernah bisa memahami niat baiknya. Ia benar-benar yakin bahwa pemikirannya adalah cara terbaik untuk menyelamatkan dunia, dan karena itu ia tidak boleh menyerah. Setelah memantapkan niatnya, Mas mulai serius dan mengaktifkan skill senjatanya. Ia mengorbankan energi kehidupannya sendiri agar dilahap oleh senjatanya, dan dengan cara itu, ia dapat melampaui batas kekuatannya. Jack yang melihat Mas mengeluarkan kekuatan penuhnya justru merasa tertantang untuk menggunakan kekuatannya juga. Baginya, sangat bagus melihat Mas tidak menahan diri lagi, karena dengan begitu ia bisa menerima serangan Mas secara langsung dan kemudian menghancurkannya. Bisa dikatakan, Uprising Hellblade senjata yang Mas gunakan merupakan senjata sihir yang mampu meningkatkan kekuatan penggunanya hingga 3 kali lipat. Senjata itu adalah senjata turun-temurun dari keluarga Mas sendiri, dan kekuatan yang diterima oleh senjata tersebut bahkan mampu menandingi kekuatan Kapten Hardy. Namun, kekuatan yang Mas dapatkan tentu memiliki efek samping yang berbahaya bila tubuhnya tidak mampu menahan seluruh energi itu. Pada saat ini, mata Mas sudah mulai mengeluarkan darah dan urat-uratnya terlihat jelas menenggang di seluruh tubuhnya. Meski begitu, bagi Mas, kekuatan itu masih belum cukup karena lawannya memiliki level yang jauh di atasnya. Ia harus terus meningkatkan kekuatan Uprising Hellblade hingga mencapai batas maksimum yang tubuhnya sanggup terima. Apapun akan ia korbankan, asalkan ia dapat mengalahkan lawan yang berdiri tepat di hadapannya. Mas terus berteriak sambil memaksa tubuhnya menerima lebih banyak kekuatan. Namun Jack tentu tidak akan membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja. Ia juga tidak akan menahan diri dan justru meminta Mas menyerang sekuat yang ia bisa. Setelah itu, Jack melemparkan jaketnya. Dan pada detik-detik penentuan tersebut, Mas langsung melancarkan serangan yang sangat kuat dan cepat. Sayangnya, serangan dahsyat itu dapat ditahan dengan mudah oleh Jack. Kini, kedua tangan Jack telah diselimuti oleh kemampuan lengan besi. Tak berhenti sampai di situ, seluruh tubuh Jack kemudian diselimuti oleh darahnya sendiri yang mengeras, membentuk armor yang menutupi wajah hingga seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat kokoh dan menakutkan. Dalam pose bertarungnya, Jack menantang Mas untuk maju dengan kekuatan penuh karena ia sudah tidak sabar lagi menerima setiap hantaman dari serangan Mas. Mas yang merasa diremehkan sekaligus tertantang, terus melancarkan serangan beruntun tanpa henti. Namun tetap saja, tidak satu pun serangannya mampu memberikan luka pada Jack. Hingga pada serangan berikutnya, senjata Mas justru hancur berkeping-keping, membuatnya terkejut sekaligus putus asa. Sebaliknya, bagi Jack inilah saat yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Menurut Jack, serangan Mas sebenarnya cukup bagus, tetapi semua itu sama sekali tidak berguna ketika diarahkan kepadanya. Dengan pose mengepalkan kedua tinjunya, Jack langsung menghantam wajah dan tubuh Mas bertubi-tubi, hingga membuatnya tak bisa berkutik. Pukulan terakhir Jack membuat Mas terpental kuat dan menabrak pilar di belakangnya.
Jack kemudian berjalan mendekat, menarik Mas yang sudah tak berdaya itu dan mengangkatnya. Menurut Jack, ia sebenarnya sudah terlalu berlebihan. Namun untung saja Mas tidak mati berkat sihir pelindung dari Ellie. Jack mengatakan bahwa seharusnya Mas menyerah sejak awal jika ia sudah mengetahui perbedaan kekuatan mereka yang begitu jauh. Ia bahkan tidak habis pikir bagaimana ras elf bisa memiliki pemikiran sebodoh itu. Sekarang, Jack juga tidak tahu apakah yang lain sudah selesai mengalahkan pasukan White Knight lainnya atau belum. Dan ia bingung apa yang perlu ia lakukan selanjutnya. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With